Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sofi Fauzia Effendi dengan NIM 2006040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar matematika SD tentang materi penyajian dan pengolahan data. Mari kita simak sama-sama ya. Untuk yang pertama ada penyajian data. Penyajian data merupakan cara yang digunakan untuk meringkas, menata, mengatur, atau mengorganisir data, sehingga data mudah untuk dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan data tersebut. Secara umum, ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Yang pertama, ada tabel. Merupakan kumpulan angka-angka yang tersusun berdasarkan kategori-kategori atau karakteristik-karakteristik tertentu, sehingga memudahkan untuk dianalisis. Kemudian yang kedua ada grafik, adalah gambar yang terdiri atas garis dan titik-titik koordinat. Dalam sebuah grafik terdapat dua jenis garis koordinat, yakni garis koordinat X dengan posisi horizontal dan garis koordinat Y dengan posisi vertikal. Penyajian data dengan tabel. Secara umum, penyusunan tabel memerlukan identitas judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel catatan, dan sumber data. Penyajian data dengan tabel bisa berbentuk tabel satu arah, dua arah, dan tiga arah. Untuk tabel yang satu arah adalah tabel yang hanya terdiri dari satu karakteristik atau kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang, jumlah pengangguran menurut daerah, jumlah modal asing menurut sektor ekonomi. Bisa dilihat di sini contoh tabel satu arah berdasarkan jenis barang elektronik. Kemudian untuk tabel yang dua arah, yaitu tabel yang terdiri dari dua karakteristik atau dua kategori. Misalnya, jumlah penjualan menurut jenis barang dan daerah penjualan, jumlah penanaman modal asing menurut sektor ekonomi dan lokasi investasi, jumlah impor menurut jenis barang dan negara. Bisa dilihat contoh tabel dua arah di sini berdasarkan pendidikan dan keahlian. Kemudian yang ketiga, di sini ada tabel tiga arah, yaitu tabel yang menunjukkan tiga karakteristik atau kategori data. Misalnya, jumlah investasi menurut jenis usaha, negara asal, dan lokasi investasi. Kemudian, jumlah produksi menurut jam kerja shift, jenis mesin, dan juga kualitas barang. Untuk contoh di sini, yaitu berdasarkan umur, keahlian, dan daerah asal. Kemudian penyajian data dengan grafik. Secara umum, grafik-grafik yang sering dijumpai seperti 1. Grafik garis, 2. Grafik balok atau batang, 3. Grafik lingkaran. Untuk yang pertama, grafik garis. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single line chart yang terdiri dari satu garis saja dan multiple line chart yang terdiri dari beberapa garis. Umumnya grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk time series yang sekaligus bisa dilihat trennya. Di sini untuk yang pertama ada contoh grafik single line. Perkembangan harga saham Telkomsel selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember 2018. Kemudian, untuk contoh grafik multiple line di sini yang kedua bisa dilihat, yaitu perbedaan harga saham Telkomsel dan Indosat selama seminggu hari perdagangan pada bulan Desember 2018. Kemudian yang kedua ada grafik batang. Secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu single bar chart yang terdiri dari satu batang saja dan multiple bar chart yang terdiri dari beberapa batang. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross section dan time series. Bisa dilihat di bawah grafik penjualan spare part kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, secara umum grafik lingkaran dibagi menjadi dua, yaitu single pie chart yang terdiri dari satu lingkaran saja dan multiple pie chart
yang terdiri dari beberapa lingkaran. Grafik ini digunakan untuk data yang berbentuk cross-section. Bisa dilihat grafik di bawah, yaitu penjualan spare part kendaraan bermotor. Kemudian, bagaimana cara mengubah data tabel ke dalam grafik? Untuk yang di sini sudah diketahui tabel distribusi frekuensinya dengan nomor 1 sampai 5, berat badannya 40 kg sampai dengan 44 kg. Frekuensinya ada 6, 12, 15, 18, 9, dan jumlah keseluruhannya ada 60. Untuk yang pertama, mengubah data tabel ke dalam grafik lingkaran dalam derajat. Di sini harus dilakukan dulu perhitungan sebelum membuat grafik lingkarannya. Yang di sini, yang berat 40 kg sama dengan 6 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Kemudian yang berat 41 kg sama dengan 12 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 72 derajat. Kemudian selanjutnya 42 kg yaitu 15 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Kemudian yang 43 kg 18 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Dan yang terakhir dengan berat 44 kg sama dengan 9 per 60 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Setelah dilakukan perhitungan, lalu kita bisa membuat lingkarannya tersebut bisa dilihat dengan 40 kg sampai 44 kg berdasarkan grafik lingkaran dalam derajat. Selanjutnya, cara mengubah data tabel ke dalam grafik lingkaran dalam persen. Lakukan sama perhitungannya seperti yang derajat tadi, cuman bedanya yang derajat dikali 360 derajat, apabila yang persen dikali 100%, lakukan perhitungan dari berat 40 kg sampai 44 kg. Apabila sudah diketahui persen-persennya, kita bisa membuat grafik lingkaran dalam persen. Seperti contoh berikut ini. Kemudian mengubah data tabel ke dalam grafik batang. Bisa dilihat penyajian data dalam bentuk grafik batang dapat dilihat di gambar tersebut. Banyaknya siswa sudah tertera di sana, kemudian berat badannya dari 40 kg sampai 44 kg. Tinggal dimasuk-masukkan saja kalau yang ini gampang. Kemudian mengubah data tabel ke dalam grafik garis. Hasil penyajiannya bisa dilihat di grafik tersebut. Banyaknya siswa contohnya ya, yang berat badannya 40 kg ada 6 siswa. Kemudian yang 41 kg ada 12 siswa. Bisa dilihat yang sampai 44 kg beratnya. Kemudian untuk yang kedua ada pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti atau berguna, yang berupa informasi. Data adalah sejumlah nilai yang diperoleh dari sebuah percobaan atau ujian. Masing-masing nilai pada data disebut sebagai datum. Yang pertama ada mean. Mean adalah nilai rata-rata dari data yang diberikan. Rumus mencari mean data tunggal bisa dilihat sebagai berikut. Nilai mean data tunggal atau rata-rata diperoleh dari menjumlahkan semua datum kemudian membaginya dengan banyak datum. Jumlah data diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai yang terdapat pada data. Dan banyak datum sama dengan banyak nilai yang terdapat pada suatu data. Untuk rumus mean data kelompok bisa dilihat sebagai berikut dengan keterangannya sebagai berikut. Kemudian, yang kedua ada modus, adalah nilai yang paling sering muncul atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Untuk mendapatkan nilai modus, kita perlu mengelompokkan dalam datum dengan nilai yang sama. Setelah mengelompokkan datum-datum yang sama menjadi satu, akan diperoleh nilai frekuensinya, kemudian nilai modus dapat secara mudah diperoleh.
Rumus modus data kelompok bisa dilihat sebagai berikut. Dengan keterangan TB merupakan tepi bawah kelas modus, D1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. D2-nya merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelah kelas modus. Dan yang P merupakan panjang kelas interval. 3. Median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Cara mencari median data tunggal bisa dilihat sebagai berikut. Nilai median diperoleh dari nilai tengah setelah data terurut, sehingga proses mendapatkan nilai median data tunggal diawali dari mengurutkan data. Untuk data ganjil, nilai median data tunggal sama dengan data ke setengah N tambah 1. Sedangkan untuk data genap, nilai median merupakan rata-rata nilai dari data ke N dan data ke setengah N tambah 1. Untuk mencari rumus median data kelompok bisa dilihat sebagai berikut dengan keterangan TB merupakan tepi bawah kelas median, N merupakan jumlah seluruh frekuensi, FK merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI merupakan frekuensi kelas median, dan P merupakan panjang kelas interval. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.